Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'alhu iwajah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita semua di hari yang cerah ini dalam sajian ngeteh, ngebahas tentang hidayah, sebuah program terbaru dari HDTV yang insya Allah kedepannya akan menjadi asbab hidayah bagi kita semuanya. Bersama saya Peter JP, inilah sajian Yuk Ngeteh. Alhamdulillah kembali lagi di sajian Ngeteh ngebahas tentang hidayah. Di studio HDTV saat ini sudah berada salah seorang narasumber ataupun bintang tamu kita, yaitu Bung Rudi Nurdiansa. Kita sapa langsung Bung Rudi Nurdiansa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, enaknya panggil apa nih? Bung atau Bang? Bung. Bung, oke. Bung Rudi. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa gimana? Lancar? Alhamdulillah. Lancar. Oke, pemirsa HDTV, di studio kita sudah ada Bung Rudi. Beliau ini merupakan salah seorang yang dulunya sempat dalam tanda petik ya kayak ateis gitu, tetapi sekarang bisa kita lihat bagaimana perubahan beliau dari yang semulanya tidak peduli terhadap agama, sekarang dia mulai membicarakan tentang perkara-perkara agama. Langsung saja kita ke pertanyaannya seperti apa Bang kisah Bung Rudi ini sebelum hijrah? Ya, jadi alhamdulillah. Sebenarnya awalnya saya itu kan dari pesantren awalnya, basicnya. Saya dulu di Ngeruki Parjo Surakarta di Solo. Pesantrennya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Ini saya 3 tahun di sana menempuh studi. Kemudian setelah lepas dari sana saya mengalami kehidupan yang liar. Sampailah kemudian saya 3 kali pindah SMA waktu itu. Masya Allah. Ya. Kemudian saya kuliah di Universitas Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Ya, jurusan hubungan internasional. Masya Allah. Di situ saya mempelajari filsafat. Di antara filsafat itu adalah filsafat materialisme. Oh iya. Jadi materialisme ini kurang lebih kalau saya review lagi sedikit mengingat, dia meniadakan Tuhan. Dia menganggap bahwa alam raya ini selalu ada. Dia percaya bahwa manusia ini punya kekuatan yang mandiri, punya kemampuan yang jadi ada hukum, istilahnya itu hukum kekekalan materi. Materi ini selalu ada, dia tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Kira-kira seperti itu. Jadi inilah yang dulu melandasi pemikiran saya waktu kuliah. Sampai akhirnya saya kenal dengan jamaah ini, jamaah dakwah. Biasa ada yang menyebutnya jamaah kompor, ada yang menyebutnya jamaah jenggot, ada yang menyebutnya jamaah jaula, macam-macam. Sampai akhirnya saya berjumpa dan mereka bermuzakarah tentang, waktu itu saya terlibat muzakarah tentang 6 sifat sahabat. Disitulah mulai seakan-akan hati saya itu seperti dibelah seperti pisau membelah mentega. Kemudian dibuang ke bangkai-bangkai keduniaan dan dimasukkan kebesaran Allah di sana. Nah, itu mulai saya sadar bahwa oh ya, saya ini sebenarnya hidup adalah diciptakan Allah sebenarnya tujuannya untuk beribadah. Kalau saya tidak beribadah, saya tidak taat sama Allah, saya tidak mengakui kebenaran Allah, maka saya pasti akan mati juga gitu. Saya akan mati juga, dan kalau neraka dan surga itu ada, maka tempat saya akan di neraka. Kalau saya tidak taat sama Allah. Tapi ketika saya taat sama Allah, maka tempat saya pasti berakhirnya di surga. Maka sejak saat itu saya mulai ikut dalam usaha dakwah. Dan alhamdulillah meskipun dalam pengembaraan kuliah saya itu hampir semua hafalan saya hilang, Quran itu. Tapi setelah saya ikut terlibat dalam dakwah itu, satu persatu perlahan-lahan kembali. Ayat-ayat hafalan yang tadinya 5 juz terakhir itu saya hafal, alhamdulillah sekarang. Dari situ saya menilai bahwa sebenarnya usaha dakwah ini usaha yang paling penting. Usaha yang paling penting. Ketika seseorang ini hanya sekedar beribadah saja atau sekedar menuntut ilmu saja, tanpa ada usaha mengajak
mengamalkan ilmunya dan menyampaikan kepada orang lain, maka ilmu ini perlahan-lahan akan hilang, dan ketika ilmu ini hilang, perlahan-lahan orang akan jauh dari agama, jauh dari Allah, dan perlahan-lahan orang juga akan masuk dalam kehidupan yang jauh dari kebaikan. Tapi ketika seseorang melakukan dakwah, maka dia akan memiliki kekuatan dalam mengamalkan ibadah, dan ketika seseorang itu ibadahnya sempurna, kepada Allah sempurna, maka insya Allah dia kehidupannya menjadi kehidupan yang berkah. Nah, itulah yang melatar belakangi saya untuk hijrah. Saya dulu ketika sebelum hijrah merasakan manisnya maksiat, merasakan nikmatnya maksiat. Memang kalau ada orang yang bilang bahwa maksiat itu tidak nikmat, mungkin dia belum pernah merasakan maksiat. Tapi ketika saya ikut dakwah, saya merasakan nikmatnya taat, manisnya taat, manisnya iman. Nah, di situ memang benarlah kata sabda baginda Rasulullah itu, bahwa kalau dibandingkan nih antara nikmat yang maksiat dengan nikmat taat, itu seperti nikmat setetes air dengan samudra yang luas. Itu alhamdulillah memang apa yang disampaikan baginda Rasulullah itu memang benar. Nah, sejak saya terlibat aktif di dalam dakwah, saya luangkan waktu untuk bagaimana ikut dalam program-program mengajak tetangga-tetangga, teman-teman untuk taat sama Allah. Manisnya iman itu saya bisa. Sehingga saya yang tadinya sholat wajib ya kan, tahu taat sama Allah itu penting, tahu kalau mau selamat dunia itu harus agama. Tapi kan nggak saya amalkan. Nggak diamalkan. Nah, setelah dakwah ini bukan ceramah ya. Lebih ke da'aya da'u tapi mengajak. Nah, itu yang membuat saya alhamdulillah hidayah itu kekal dalam diri, dan mudah-mudahan istiqomah. Saat masih muda seberapa nakal sih Bung ini tuh? Saya berusaha untuk menandingi semua teman-teman saya. Iya. Jadi kalau ada teman saya yang paling nakal, dulu kan saya pernah di SMA 5 itu, SMA 5 di sini. Siapapun yang paling nakal saya berusaha melebihi dia. Iya. Karena waktu itu saya menganggap bahwa kebanggaan seseorang itu terletak dalam kemampuannya untuk mengungguli kenakalan yang lain gitu. Wah, sehingga saya pernah berantem sama guru, sama teman apalagi kan, guru aja saya pernah, saya terjebak dalam kehidupan yang seperti itu. Hampir banyak dunia malam itu saya kenal, baik di tempat saya kuliah dulu, di Bengkulu sendiri. Nah, tapi alhamdulillah sekarang berpindah. Kebiasaan itu kalau dulu dari satu klub ke klub yang lain, sekarang dari satu masjid ke masjid yang lain. Masya Allah. Kalau dulu cekik minuman keras, sekarang cekik kitab ya. Cekik kitab. Iya. Yang kedua nih, Bung, kenapa memutuskan untuk hijrah? Apa sih melatar belakangnya? Iya. Jadi sebenarnya saya sendiri terus terang nggak percaya saya. Sampai sekarang saya masih belum percaya. Wah, kok bisa saya seperti ini? Saya dulu dalam kehidupannya seperti itu. Bagi saya ini sebenarnya lebih kepada benarlah yang difirmankan Allah itu, mayyadillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Kalau Allah itu ingin seseorang itu sesat, maka tidak akan ada yang mampu memberi dia petunjuk. Tapi barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka berikan petunjuk, dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Jadi saya merasa bersyukur, bisa jadi ini asbab tangisan orang tua saya dulu, atau bisa jadi asbab ada kebaikan yang pernah saya lakukan yang mungkin tidak saya ingat itu apa, terus kemudian Allah balas itu dengan pilih saya, melantik saya sebagai pekerja dakwah. Dan ya terus sampai sekarang pun saya merasa bukan orang baik sebenarnya, tapi masih terus berusaha menjadi orang baik. Sehingga kalau dibilang saya sekarang ini sudah apakah benar-benar dalam tanda kutip hijrah, saya sanksi juga sebenarnya, karena masih banyak keinginan hawa nafsu yang belum bisa dikendalikan, masih banyak sisa-sisa kebiasaan lama yang mungkin sudah mengental dalam kepribadian saya, dalam watak saya, seperti misalnya masih tahajud, terus Quran. Kalau teman yang lain itu sudah ada yang 1 juz hari, ada yang saya masih 2 lembar, 3 lembar. Jadi sebenarnya masih dalam proses penyempurnaan juga. Gitu. Kedua orang tua tadi kan faktornya ada mungkin dari dukungan dan support dari orang tua juga. Saat ini orang tua masih ada?
Alhamdulillah ibu masih ada, Masih ada. bapak sudah 10 tahun. Kalau misalkan anggap ada bapak, dipanggil bapak ya. Kalau misalkan bapak saat ini masih ada, kira-kira apa sih yang ingin Bung sampaikan kepada bapak? Saya ingin sampaikan bahwa dia tidak sia-sia melahirkan saya ke dunia. Kalau Nabi sabdakan, barang siapa yang mendorong seseorang kepada kebaikan, maka dia memperoleh pahala kebaikan tersebut. Maka saya selalu berdoa di tengah malam itu, ya Allah, kalaulah apa yang kebaikan yang saya lakukan ini bernilai pahala di sisimu, maka berikanlah pahala itu untuk Kedua. terutama ya saya. Karena ya meskipun ditakdir Allah panggil dia, Allah jemput dia dengan waktu yang begitu cepat. Waktu itu saya masih baru selesai kuliah. Tapi kontribusi saya membuat beliau sakit itu juga cukup besar. Karena siapapun lah orang tuanya juga pasti melihat kelakuan anaknya yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, dengan norma-norma masyarakat, pasti kecewa. Dan saya sudah banyak mengecewakan beliau. Saya merasa menyesal bahwa dalam kehidupan saya yang sekarang, yang dimana saya ini hampir merasa takut kalau ketinggalan sholat berjamaah, saya menyesal itu. Cuman ya itu tadi, kalau saya berusaha bagaimana hampir di setiap doa saya doakan, ya Allah berikanlah rahmat kasih sayang kepada bapak saya, dan jadikanlah keturunan-keturunannya, semua keturunan-keturunannya menjadi keturunan-keturunan yang soleh. Rindu nggak sama bapak? Pastinya rindu. Rindu ya? Karena waktu masih muda mungkin masih dalam kategori nakal. Sekarang sudah berubah, sudah hijrah menjadi kepada seseorang yang jadi jauh lebih baik lagi seperti itu. Alhamdulillah, berusaha. Iya. Apa yang Bung rasakan saat memutuskan untuk hijrah? Yang saya rasakan pertama, ini dakwah itu kan ada ulama yang merumuskan usaha dakwah ini, yang insya Allah penuh keberkahan menurut saya, karena hasilnya sudah begitu banyak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu sebenarnya awal itu dari 3 hari. Jadi 3 hari itulah yang mengubah hidup saya selamanya. Karena saya sampaikan di depan jamaah waktu itu di Makassar, masjidnya cukup ramai, ada ribuan orang sana. Saya sampaikan bahwa saya di pesantren 3 tahun merasa tidak menemukan Allah. Tapi 3 hari saya di sana dengan pelayanan masjidnya yang begitu ramah, dengan isian muzakarah, dengan taklim dan ceramah-ceramah yang begitu menyentuh. Dalam 3 hari itu, hari ketiga saya itu tidak pernah berhenti air mata saya menetes. Saya mendengar waktu itu ada Ustaz Sulaiman, juga dia subuh hari. Pokoknya apapun firman-firman Allah yang dibacakan pada saat itu, pada hari ketiga itu, termasuk Rasulullah, itu mata saya menetes. Dan saya merasakan begitu sangat ketika saya tahajud di waktu ketiga. Tidak pernah bahkan saya membayangkannya sudah sangat merasa nikmat, membayangkannya saja. Tapi saya belum pernah merasakan kenikmatan seperti itu lagi sampai sekarang. Cuman itulah masa saat dimana saya itu merasakan, yaitu tadi kenikmatan yang seluas lautan samudra tadi. Ya. Seakan-akan ada sesuatu yang menyentuh batin saya itu yang memang tidak terlukiskan. Nah, sejak itulah saya merasa bahwa saya ini manusia yang hina, manusia yang sampah, bisa bilang begitu ya, dengan kelakuan saya yang dahulu, dengan kecintaan terhadap dunia yang begitu berlebihan. Padahal dapat juga enggak dunianya gitu kan, masih gini-gini juga, masih kekayaannya juga enggak nambah-nambah juga. Nah, jadi sejak saat itu saya mulai memutuskan bahwa kayaknya memang tidak ada lain, bahwa Islam itu adalah tentang dakwah. Islam itu adalah tentang bagaimana mengajak orang untuk taat kepada Allah. Ketika kita mengajak orang untuk taat kepada Allah, maka Allah akan jadikan kita hamba yang taat, dan Allah akan tanamkan manisnya iman di dalam hati. Nah, ya itulah saya merasa bahwa ya inilah jalan hidup yang benar gitu. Apapun profesi saya harus tetap berdakwah. Kita break sebentar ya Bung. Untuk pemirsa HDTV, kita break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di sajian
Yuk Ngeteh, ngebahas tentang hidayah. Alhamdulillah, kembali lagi di sajian Yuk Ngeteh, ngebahas tentang hidayah. Masih bersama saya Peter JP dan Bung Rudi. Oke, kita lanjut lagi nih, Bung. Tadi udah dijelaskan ya yang pertanyaan sebelumnya. Sempat nyesal nggak meninggalkan kehidupan dunia yang sebelumnya, yang dalam artian glamor, bisa mabuk-mabukan, bisa pergi ke tempat hiburan malam dan sebagainya. Sekarang pernah nggak terpikir nyesal? Iya, sama sekali enggak. Nggak pernah. Enggak pernah. Jadi saya ketika 3 hari itu betul-betul mengubah, menjadikan saya manusia baru. Saya menganggap bahwa kehidupan saya sebelumnya itu tidak pernah ada. Jadi sejak saat selepas saya ikut 3 hari itu, alhamdulillah saya sejak itu merasakan nikmatnya sholat gitu. Sehingga bisa dong dibayangkan bagaimana orang sudah merasakan sesuatu kenikmatan pada suatu amalan gitu. Tentunya pasti akan menyesal kalau amalan itu tidak dikerjakan. Memang iya betul, yuslilakum a'malakum dalam Al-Quran itu ya. Kalau kamu berkata baik, maka Allah akan perbaiki amal-amal kamu, akan Allah ganti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Dan alhamdulillah itu yang membuat kayaknya kita itu happy gitu dengan kehidupan yang sekarang ini. Tapi juga sekaligus merasa Allah tanamkan rasa prihatin ke kita, melihat teman-teman, saudara-saudara kita, mungkin ya orang-orang dekat-dekat kita masih dalam kehidupan seperti itu. Makanya kadang banyak jamaah yang mengambil usaha dakwah itu kadang maksa orang ikut. Sebenarnya bukan maksa itu. Sebenarnya maksudnya maksanya itu kadang itu saya itu keinginan saya itu ya. Keinginan kuat. Ini nikmat loh ini. Ini agama ini nikmat. Allah kasih ini agama ini. Ini nikmat ketika kita amalkan. Maka ayo gitu. Jadi kesannya maksa. Kita pengen orang itu menyicipi apa yang kita rasakan. Tadi kan bahas tentang 3 hari. 3 hari itu kan merubah hidup Bung Rudi. Ngapain aja sih selama 3 hari di masjid itu? Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Hadi TV. Siapa tahu mereka penasaran atau pengen mencoba juga untuk 3 hari. Ya, 3 hari itu kalau bahasa saya itu belajar hidup di taman-taman surga. Belajar hidup di taman-taman surga. Kita makan, minum, ngaji gitu ya, silaturahmi. Itulah amal-amal penduduk surga. Di surga itu sepengajian saya, sepengetahuan saya dalam pengajian yang saya ikuti ya begitu. Silaturahmi, makan, minum, dan menikmati semua kesenangan. Jadi kalau dunia ini tempat menyempurnakan amal, surga itu tempat menyempurnakan hawa nafsu. Nah, kita kebalik nih, kadang-kadang kita di dunia ini menyempurnakan hawa nafsu, sehingga di akhirat nanti bisa. Respon orang terdekat saat tahu Bung Rudi memutuskan untuk hijrah? Gempar ya? Gempar. Jadi ya termasuk kawan kantor juga. Kawan kantor, tetangga rumah, keluarga. Itu di awal-awal saya ikut itu, mulai rajin ke masjid, bolak-balik ke masjid. Itu awal mula pada keseret itu. Pada ngikut. Tadinya nggak pernah ke masjid, akhirnya jadi ke masjid. Termasuk di tetangga rumah juga, di kantor. Begitu. Jadi mungkin melihat perubahan drastis itu kan dalam diri itu. Pada awalnya sempat, ya tentunya kita senang juga kan. Belum berdakwah sudah Allah kasih hadiah hiburan-hiburan kecil begitu. Dan memang di pertengahan perjalanan ada godaan-godaan, itu hal yang wajar. Tapi kemudian ketika kita ikut lagi dalam suasana orang-orang soleh, karena usaha dakwah ini kan keberkahannya sekarang aja di kota Bengkulu ini sudah hampir masjid-masjid itu sudah bisa menerima adanya rombongan-rombongan dakwah. Sehingga ya di situ ketika suasana iman lemah, di dalam hati ini lemah, ketika ikut dalam rombongan itu, alhamdulillah suasana semangat itu kembali tinggi. Nah, bahkan saya pernah sampai ngomong sama
istri di rumah kan. Kamu lebih senang saya sekarang apa saya yang dulu? Apa Kalau katanya? lebih senang saya yang dulu, saya tinggalkan ini. Tapi kalau kamu lebih senang saya yang sekarang, ya saya akan teruskan. Ya jelas jauh lebih senang saya yang sekarang. Jauh katanya. Banyak perubahan. Dulu kita nggak pernah mau peduli dengan pekerjaan dia. Sekarang kita udah mulai ambil sapu, ambil pel pagi-pagi itu mulai bantu istri. Malam kita sebelum subuh itu udah berusaha bangun untuk tahajud, nangis-nangis, minta hidayah sama Allah. Kita doakan orang tua, doakan ampunan untuk adik kakak, untuk tetangga, kerabat. Jadi habis subuh kita nggak pernah tidur lagi, ya kan? Tapi mengisi dengan kegiatan-kegiatan baik di masjid maupun di rumah. Dan istri itu tidak pernah lagi, dia cerita, dia tidak pernah lagi risau. Meskipun jarang berkabar ya. Karena dia merasa suami saya sudah ikut dakwah, tidak mungkin melakukan hal yang aneh di luar. Itu membuat dia itu merasa bahwa lebih baik saya yang sekarang ketimbang yang dahulu. Apalagi orang tua saya yang notabene adalah ustazah. Iya. Oh, ustazah. Saya itu Asmia Ramir, dia pengurus di Aisyah Bundari. Ibu saya pernah tuh dibisikin sama orang. Bu, hati-hati ya. Itu anak kamu itu ikut aliran sesat kayaknya. Langsung dijawab sama ibu saya. Dulu dia ke masjid itu jarang-jarang. Sebelum ikut jamaah yang kamu bilang sesat itu. Sekarang setelah dia ikut jamaah yang kamu bilang sesat itu, dia setiap hari beribadah, bahkan sudah juga mulai ceramah. Kalau lah memang menurutmu itu betul-betul sesat, biarlah dia ikut omongan itu. Selama dia mampu bisa menjaga sholat berjamaah di masjid. Ini alhamdulillah senang, semuanya responnya bagus. Kalau tidak ada satupun yang kecewa dengan keadaan saya. Kalau teman-teman nongkrong ada nggak awal-awal pas memutuskan untuk hijrah dulu mungkin kaget atau kayak ada cibiran-cibiran kayak gitu ada nggak? Cibiran-cibiran banyak ya di awal itu. Saya dipanggil Pak Ustadz. Saya merasa bukan Ustadz kan? Iya. Wah, ini kayaknya sindiran nih. Tapi makin kesini saya menganggap itu kayaknya sebenarnya doa. Mungkin ada harapan, meskipun saya menganggap bahwa saya ini adalah pendosa kan. Itu mungkin harapan doa dari dia supaya nanti saya kelak di kemudian hari bisa menjadi ustadz yang sebenarnya. Termasuk ada juga tetangga saya itu manggil saya Pak Haji. Mungkin karena pecinya tidak pernah lepas kan. Iya. Nah, terus ada yang manggil Pak Kiai. Ya, julukan-julukan seperti itulah. Yang itu memang agak risih juga di awal-awal, tapi lama-lama alhamdulillah terbiasa. Dan saya menganggap itu bukan sebagai sebuah hinaan lagi gitu. Sekarang fokus di Risma At-Taqwa. Ya, Risma At-Taqwa. Jadi saya punya impian bagaimana seperti tadi saya sampaikan, kenikmatan yang saya rasakan ini bisa dirasakan juga oleh semua orang-orang seusia saya. Saya sempat diprotes kemarin tuh. Kamu ini masuk Risma katanya. Risma itu bukannya remaja Islam Masjid, emang kamu masih remaja? Saya jawab, kalau di dalam usaha dakwah saya ini masih remaja. Umur saya kan baru 36 tahun. Nah, jadi dalam usaha dakwah itu bahkan orang yang usianya 80 ke atas saja itu masih strong tenaganya. Masih remaja. Masih kuat. Nah, saya berharap, saya sudah punya program itu, bagaimana kemudian Risma At-Taqwa, Risma orang-orang bertakwa ini bisa menularkan semangat. Karena Risma ini, At-Taqwa ini kan masjid Kota Bengkulu. Artinya Rismanya pun adalah Risma yang merangkum anak-anak muda sekota Bengkulu gitu. Jadi tidak ada sekat, ini harus warga sekitar, harus ini enggak. Nah, jadikanlah Masjid At-Taqwa itu sebagai pusat peribadatannya anak-anak muda mencari hidayah. Nah, sebagaimana dulu Imam almarhum Ustadz Ibnu Hajar, mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya, itu dia berharap seperti itu. At-Taqwa ini menjadi pusat dari anak-anak muda hijrah. Gitu. Bahkan dia bercita-cita
di seluruh Asia ini paling banyak masjid yang merangkul anak muda sholat di dalamnya adalah masjid kita itu. Nah, saya sebenarnya termotivasi bagaimana masjid kita ini, Masjid Agung At-Taqwa itu, karena dia statusnya masjid milik Kota Bengkulu, itu bisa merangkul semua anak muda. Mulai terbentuknya Risma At-Taqwa kapan? Belum ada sebulan ini. Belum ada sebulan ini. Dan harapannya kemarin itu sudah ada gebrakan di bulan ini. Cuman karena masih ada 1-2 hal yang harus diselesaikan secara administratif, maka kita selesaikan dulu. Nah, insya Allah nanti setelah Lebaran kita gerakkan. Bagaimana Risma At-Taqwa ini bisa menghidupkan semua Risma sekota Bengkulu, dan bukan hanya menghidupkan tapi mengajak mereka untuk membuat amalan-amalan Masjid Nabawi di masjid mereka masing-masing. Adanya taklimat ta'alum, adanya khidmat, adanya dakwah ilallah, dan adanya zikir ibadah. Karena memang sekarang ini banyak kegelisahan di tengah-tengah masyarakat kita ini. Anak-anak muda itu semakin jauh dari nilai-nilai agama. Dan ini nampak dari masjid-masjid kita ini ya. Rata-rata orang-orang yang memang sudah uzur gitu. Udah sepuh. Jadi memang udah siap menuju ke kubur. Nah, jadi di balik kegelisahan inilah bagaimana kita nanti, harapan saya itu dengan Risma At-Taqwa ini lahir anak-anak muda yang ahli dalam perkhidmatan. Nah, jadi ketika suka duka mereka tampil. Ya, ketika ada yang tahlilan nggak lagi bingung. Ketika mencari siapa yang harus berdoa nggak lagi bingung. Nah, jadi nanti harapannya ini saya juga mengimbau kepada pengurus-pengurus masjid Kota Bengkulu. Kami siap dari Risma At-Taqwa sekiranya diminta untuk ikut ambil bagian di masjid masing-masing untuk menghidupkan risma-risma yang ada ini. Sehingga dari risma-risma itulah nanti harapannya lahir regenerasi kepengurusan masjid. Nah, sehingga mereka yang sekarang sudah uzur itu, ketika Allah panggil, ada yang melanjutkan tongkat estafet kepengurusan di masjid. Nah, kami siap untuk istilahnya melibatkan, meluangkan waktu kami terlibat dalam pengkaderan risma-risma itu. Terus persoalan usia gimana? Nggak mesti remaja. Kalau di dalam dakwah itu di bawah 100 tahun itu masih muda, masih remaja. Kalau sudah 100 tahun lewat, nah itu baru sudah masuk golongan tua. Caranya kalau mau gabung ada nggak syarat khusus? Misalkan apa harus pakai KTP atau apa? Ada? Nggak ada. Selama di hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia berhak bisa ikut. Dia bisa ikut, dia bisa saudara, dia adalah saudara, dan dia bisa berguru. Kalau di At-Taqwa fokusnya ke lingkup apa saja? Apakah Berendo juga termasuk bagian dari usaha dakwanya juga apa dari Risma? Sekarang ngajak orang lagi nongkrong-nongkrong di Berendo, tiba-tiba diajak untuk sholat seperti itu. Ada nggak? Salah satu visi dari Risma At-Taqwa ini sebenarnya adalah ingin menjadikan agama itu sesuatu yang menarik gitu. Nggak norak, dia nggak katrok juga. Karena selama ini kan agama itu dianggap orang, ini tidak menyenangkan, sesuatu yang membosankan, gampang membuat jenuh. Nah, kita ingin merubah image itu. Agama ini asyik kok, agama ini menyenangkan. Dan agama ini adalah sumber kebahagiaan. Dan ya kalau kita lihat Berendo itu kan ya, nah itu sudah alhamdulillah itu anak-anak muda itu yang datang ke sana itu kita ajakin untuk ikut taklim, kita ajak untuk ikut dalam amal-amal masjid. Kalau bulan Ramadan ini ada perbukaan bersama, ada juga sahur bersama, dan sekarang 10 malam terakhir juga ada itikaf. Jadi mereka yang tadinya niatnya mungkin ingin melepas penat ini, nyampe di sana itu bukan lagi penat lahirnya yang kita lepaskan, tapi juga penat batinnya. Nah, jadi dengan ikut amal-amalan zikir ibadah, ikut dengan amal-amal yang ada di masjid itu, kita bikin betul-betul fresh begitu. Dan itu menyenangkan. Jadi tidak mesti kaku, tidak mesti
identik dengan bahwa agama itu tentang neraka, tentang azab, tentang bencana malapetaka, tentang kita ini sebagai di stereotipkan orang-orang hina, orang-orang durjana. Jadi enggak semata-mata tentang itu, tapi kita ingin memperkenalkan bahwa agama ini menyenangkan. Bahwa ketika kita sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya gitu. Ya, pada intinya sih hijrah itu keren. Gitu. Hijrah itu keren, sama kayak tema kita hari ini. Iya. Hijrah itu keren. Hijrah Masya Allah. Oke, kita sangat menarik ini perbincangan kita hari ini. Tapi karena kita keterbatasan waktu juga ini Bung, karena keterbatasan waktu, jadi kita sudahi dulu sampai sini. Insya Allah nanti kalau ada waktu lain kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Untuk semua pemirsa HDTV dan pendengar Hidayah FM, terima kasih banyak telah menyimak tayangan program ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita lagi di lain kesempatan. Amin. Dalam keadaan dan waktu yang tentunya jauh lebih baik lagi. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.